Sama-sama katakan menghapus surat hutang. Ya, wipe out the handwriting of requirements. 10 perintah Allah dihapus oleh Tuhan dan oleh ketentuan-ketentuan hukum. Ya, ada hukum-hukum. 10 perintah Allah yang besar. 613 peraturan, hukum, aturan, ketetapan di bawahnya. Jumlahin sendiri. Hafal aja enggak? Tahu aja enggak, saudara saya? Salah satu, salah semua. Itulah ketentuannya. Makanya dikatakan mendakwa dan mengancam kita. Kenapa kita masih mau di bawah ikatan perjanjian yang mendakwa, mengancam? Ada orang-orang yang sekarang udah hidup di bawah kasih karena sadar banget. Wah, dulu Pak Melki hidup penuh ketakutan, ancaman. Waduh, tuduhan-tuduhan. Mengharapkan suatu waktu penghukuman itu sampai kepada saya. Tuhan memburu dosa, Tuhan memburu orang berdosa untuk digebuk. Dan itu ditiadakannya. Sama-sama katakan sama saya, ditiadakannya. Jadi masih ada nggak? Tidak ada. Kenapa saudara jahit lagi itu tirai bait Allah yang sudah terbuka? Kenapa Tuhan robek bait Allah itu yang 10 cm, 18 meter tingginya, dibuka gitu buat saudara dan saya masuk? Karena Tuhan tidak melihat lagi dosa dalam hidup saudara. Terus dosanya ditaruh di bawah karpet, Pak Melki? Enggak. Dosanya itu ditimpakan kepada Yesus. Yesus tidak punya dosa, tidak berbuat dosa, tidak ada dosa. Dosa tidak ada dalam dirinya, tidak dijadikan dosa. Dosa siapa, Pak? Ya dosa saudara dan saya. Supaya kita dapat berkata bahwa saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Saudara bisa masuk, tidak mati ketemu Tuhan. Shalom saudara-saudaraku yang paling dikasihi oleh Tuhan Yesus. Jumpa lagi dengan kabar baik. Yesus dan karyanya yang sempurna di kayu salib. Saudara terus mendengar Gospel. Gospel, good news, kabar baik. Too good to be true. Jadi saudara siapkan hati saudara untuk mendengar yang amazing grace, ya, yang kasih karunia yang luar biasa, yang mungkin tidak masuk di dalam logika atau pikiran kita, karena di atas segala pengetahuan. Dalam tayangan sebagaimana Yesus di surga, demikian kita di bumi sekarang ini. Lihat ya, luar biasa kan? Yesus layak terima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan berkat-berkat. Demikian saudara dan saya di bumi. Yesus kepala sehat, tubuh Kristus sehat. Luar biasa ya, karena itu kita memandang dia terus. Ketika saudara dan saya mendengar firman Tuhan, kita memandangnya dengan apa? Dengan telinga kita. Mata hati kita menjadi terang, kita memandangnya seperti itu. Sebab dia indah dari segala sisi. Yesus itu indah, menyenangkan saudara memandang dia. Depan, belakang, kiri, kanan, luar, belakang, luar, dalam. Waktu dia kuat, dia tidak sombong. Waktu dia lembut, dia tidak lemah. Superhero saudara. Ya sekuat baja, selembut beludru. Dia raja, segala raja, Tuhan, segala Tuhan, semesta alam, sekaligus hamba yang melayani saudara dan saya. Kok bisa Pak? Ya itulah Tuhan saudara dan saya. Yang adalah gembala yang agung, gembala yang besar, pemelihara
jiwa saudara, domba-dombanya. Sekaligus anak domba yang disembelih buat saudara dan saya. Dia yang mensuplai segala yang kita perlukan, segala aspek dalam kehidupan kita, apapun juga. Sekaligus ya roti hidup buat kita. Roti hidup, mana surga yang turun dari surga ini, yang memuaskan saudara, yang bermanfaat buat saudara dan saya. Kita akan melanjutkan bab yang ke-10 dari buku Unmerited Favor. Ya, dengan judul disempurnakan atau perfected, disempurnakan, sama-sama kata disempurnakan. Saudara dan saya memiliki hati nurani yang sempurna karena korbannya sempurna. Disempurnakan itu kan bicara apa? Dalam segala hal. Disempurnakan, utuh, sukses, berkemenangan dalam segala hal tanpa susah payah. Kenapa? Oleh unmerited favor, kemurahan yang tidak layak kita terima. Jadi judulnya aja luar biasa saudara. Karena itu saya katakan disempurnakan itu bicara apa? Bicara sempurna mutlak. Sama-sama kata mutlak. Ya, semuanya. Oh, pasti berlimpah-limpah. Apalagi utuh sekali untuk selama-lamanya, seluruhnya, tidak mungkin berdusta. Itu sempurna saudara, karena Yesus. Amin. Ya, jadi kita sudah menyadari di dalam bagian yang pertama bahwa tidak mungkin orang hidup di bawah hukum Taurat. Karena apa? Karena hukum Taurat itu, even walaupun di bawah hukum Taurat itu ada korban-korban yang adalah bayangan Yesus. Dan kita sudah mendengar, ya kita lanjut aja, saudara dengarkan kalau masih kurang paham di dalam perjanjian lama itu esensinya apa, saudara dengarkan ya di bab yang ke-8, bagian 1 bagian 2, bab 9, bagian 1 bagian 2, bab ke-10, bagian yang pertama. Sebelum saudara masuk di dalam bab yang ke-10 bagian yang kedua tentang Rasul Paulus. Paulus dulunya namanya Saulus. Paulus adalah rasul kasih karunia. Dia menulis 2/3 surat-surat di dalam perjanjian baru. Karena itu dia sering menyebutnya Injilku, my gospel. Dia yang ciptain? Bukan. Dia rasul, di mana dia menceritakan apa yang disampaikan Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesuslah yang menyampaikan melalui Rasul Paulus. Kasih karunia yang radikal. Apa itu Pak? Ya, Tuhan Yesus yang menyampaikan dalam tubuh kebangkitannya. Kabar baik. Amin. Tidak lagi penghukuman. Dibenarkan sepenuhnya. Amin. Ya, Rasul Paulus itu menegaskan, nanti kita akan lihat, menegaskan benar-benar. Karena itu dia itu seorang yang benar-benar teguh berdiri di bawah kasih karunia yang radikal. Dia benar-benar tegas kepada gereja-gereja supaya jangan kembali di bawah penghukuman. Ketika dia bernama Saulus, dia belum kenal kasih karunia, dia bilang aku masih hidup. Tapi ketika aku diperkenalkan melalui guru-gurunya, maaf ya, tadi sebelum mengenal hukum Taurat dia hidup, dia bilang. Ketika dia berkenalkan dengan hukum melalui hukum Taurat, dia mati malah. Karena dia mengenal dosa, dia kata. Dan dia katakan dosa itu bangkit dalam diriku, dibangkitkan karena hukum itu. Kuasa dosa adalah hukum Taurat. Itu yang dia katakan secara tegas. Yang saya sampaikan juga secara tegas. Perbedaan yang nyata.
Perbedaan yang tegas. Pelayanan kasih karunia, roh yang menghidupkan, pelayanan hukum Taurat, kematian, pelayanan kematian. Saudara mesti melihat dengan tegas sekarang. Sekarang ada contoh yang paling tegas, yaitu Rasul Paulus. Kita udah lihat contoh tragedi orang Israel. Saudara cari aja video-video yang bab 8, bab 9 dari buku Unmerited Favor ini. Pelajari baik-baik. Kalau saudara merasa saudara nggak mau dibohongin, ya sama, saya juga nggak mau dibohongin. Apalagi saya bohongin orang lain. Saya mau menyampaikan kebenaran secara tegas, berdiri teguh di atas kebenaran, di bawah kasih karunia, tanpa mau digoncangkan atau digoyahkan sedikit pun. Ini pernyataan saya, tegas, solid, teguh, tidak mau lagi digoyahkan. Karena inilah satu-satunya harapan bagi orang percaya. Sekali lagi ya, menegaskan 1 Korintus 15 ayat 56. Sengat maut ialah dosa. Jadi saudara, sengat dari maut itu adalah dosa. Jadi maut mempunyai sengat. Kalau dia tidak punya dosa, maut tidak punya sengat. Tetapi kuasa dosa ialah hukum Taurat, bukan kasih karunia. Tegas saudara. Saudara mau hidup di bawah hukum Taurat, mengharapkan kebenaran diri dari ada hukum Taurat, mengharapkan upaya usaha perform diri di bawah hukum Taurat, maut. Gampangnya gitu aja. Pasti dosa terbangkitkan dalam diri saudara. Pasti. Karena firman Tuhan katakan gitu. Harapan satu-satunya adalah saudara sepenuhnya di bawah kasih karunia. Bukan karya saudara atau karya manusia, tapi karya Yesus. Itu saja. Pakai gaya dikit supaya ini tegas. Ya. Jadi hukum Taurat itu di bagian pertama dikatakan tidak menstop dosa, malah membangkitkan dosa, rupa-rupa keinginan jahat. Saya beri contoh ya, sebelum kita masuk di dalam bagian ini, supaya benar-benar yakin. Saya berikan ilustrasi. Ketika dulu anak saya masih SMA, ketika dia pulang dia cerita, Pi, oh ini kan berita-berita di koran-koran, di berita-berita itu banyak tawuran kan, tawuran pelajar. Kemudian tadi ada pengumuman dari kepala sekolah atau dari bidang akademiknya lah atau apalah, saya nggak tahu ya, bagian kesiswaan mungkin. Kita dibilang, anak-anak ini gini, intinya gini, awas ya, anak-anak tidak boleh tawuran, jangan tawuran. Kemudian Mik, gimana Mik? Kemudian teman-teman aku ya yang di belakang bilang gini, yuk, tawuran yuk. Saudara, seperti itu. Dibilang jangan, malah tadinya nggak mikir tawuran, gara-gara dibilang jangan. Mereka bilang tawuran yuk. Sama aja seperti sekelompok anak-anak remaja, udah lewat satu lorong, di mana di kiri dan kanan itu toko-toko dengan gelas-gelas kaca, ya maksudnya dengan di depannya kaca. Mereka lewat aja gembira, ngobrol. Satu ketika hampir di ujung ada satu toko dengan gelas kaca begitu, dituliskan dilarang memecahkan gelas kaca. Kalau memecahkan kaca maka akan dilaporkan kepada berwajib. Tiba-tiba muncul di dalam diri mereka, kita pecahin yuk. Sudah lihat, kecenderungan manusia berbuat dosa dibangkitkan oleh hukum yang diberikan. Ingat, ini paradoks. Ingat ya, saya udah bagikan ya, paradoks itu apa? Menurut KBBI. Ya, KBBI itu apa sih Pak? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pernyataan yang seolah-olah bertentangan atau berlawanan dengan pendapat umum atau kebenaran umum, tetapi kenyataannya mengandung kebenaran. Saya udah ilustrasikan ya, sudah dengar di tayangan sebelumnya.
Pendapat umum yang kelihatan matahari dari timur ke barat yang bergerak. Kebenarannya adalah bumi yang bergerak mengelilingi matahari. Baiklah, kita teruskan ya ayat-ayatnya. Roma 7 ayat 9 sampai 11. Roma 3 ayat 20 bagian B. Kolose 2 ayat 14 sampai 15. Roma 7 ayat 14 sampai 25. Sudah bisa lihat di tayangan ya. Roma 8 ayat 1, Roma 4 ayat 6, Yohanes 8 ayat 10 sampai 11, Roma 6 ayat 14. Sekali lagi ya, kita teruskan nih supaya jelas dari pribadi Paulus. Ya, Paulus itu satu manusia rasul yang dulunya benar-benar hidup di bawah hukum Taurat. Nah, jadi saudara lihat satu manusia yang benar-benar 180 derajat berubah, metanoia, dari penganut sepenuhnya hukum Taurat. Ngomong-ngomong dia memang orang Yahudi, suku Ibrani, disunat hari ke-8. Ya, pokoknya dia nggak ada cacatnya melakukan hukum Taurat menurut manusia, menurut hukum yang dibuat oleh guru-gurunya sampai ke level manusia, bukan oleh Yesus ya. Yesus mengembalikan hukum Taurat kepada standarnya yang penuh, yang murni. Dia sudah perfect di situ. Saulus dan orang yang sama kemudian berubah menjadi Paulus 180 derajat di bawah kasih karunia 100%. Kenapa bisa bilang gitu, Pak? Ya, dia penulis 2/3 surat-surat perjanjian baru. Tuhan pakai si Saulus ini menjadi Paulus, ditangkap di Damsyik dan dijadikan sebagai penulis 2/3 dari surat-surat perjanjian baru untuk memberitakan kasih karunia kepada gereja secara konsekuen, murni, utuh. Dia lakukan juga, maksudnya dia berdiri di situ juga. Makanya dia benar-benar teguh berdiri. Kita dengar, lanjutin dari unek-unek Paulus ini, yang dulunya menambah Saulus. Ya, ketika dia sadar, dia keluarin ya pernyataannya, ya isi hatinya, karena dia pernah jadi Farisi. Dia sudah pernah jadi orang yang dia sebut kepala daripada pendosa, chief of the sinner. Dari orang berdosa, akulah yang paling berdosa. Jadi paling topnya orang berdosa di bawah hukum Taurat. Yang dia berdosa itu karena dibangkitkan oleh hukum. Roma 7 ayat 9. Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat. Dulu, waktu dia masih kecil mungkin ya. Akan tetapi sesudah datang perintah itu, karena Paulus mulai dimasukin sekolah oleh orang tuanya. Ya, Saulus murid Gamaliel, orang guru hukum Taurat yang paling top di zamannya. Dosa mulai hidup. Dia katakan, tadinya nggak kenal dosa, saya itu hidup. Sekarang saya tahu hukum, dosa hidup. Bingung ya? Sebaliknya 10, aku mati. Dosa hidup, dia mati. Kan masih hidup, Pak? Iya, jiwanya mati. Dia jadi pembunuh. Dan perintah yang seharusnya membawa aku kepada hidup, logika dia, mestinya perintah hukum Taurat itu, dia harapkan supaya dia hidup dengan terhormat, hidup dengan mulia, hidup dengan penuh perilaku yang dia menurut dia itulah hidup yang benar-benar hidup. Dan dia mulai layu mati. Ternyata bagiku, ya dikatakan seharusnya membawa hidup, ternyata faktanya, kenyataannya ini dialami sendiri loh saudara, dialami sendiri oleh Rasul Paulus loh. Jadi bukan dikarang-karang ya. Ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Paradoks kan? Faktanya membawa kematian. Jadi please lah. Jadi kalau gereja-gereja menganggap jemaatnya itu supaya berperilaku baik, supaya dosa itu stop, supaya benar, terus diperkenalkanlah 10 perintah Allah, dikhotbahkan berseri, terus disampaikan terus menerus, dosa orang ditunjuk-tunjuk terus menerus, terus mengharapkan dosa itu stop. Menurut Rasul Paulus, menurut Alkitab dikatakan justru membawa kematian. 11,
Sebab dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk menipu. Sama-sama katakan menipu. Menipu aku. Siapa yang nipu ya? Kan tadi Pak, kata Bapak, hukum Taurat kudus benar adil. Iya betul. Ya, iblis bisa pakai hukum Taurat itu menipu. Nanti kita lihat ya bagaimana Hawa juga ditipu pakai apa? Pakai satu hukum doang. Jangan makan buah pohon pengetahuan yang baik yang jahat. Kalau kamu makan kamu mati, sama kan? Iblis bilang, enggak. Kalau kamu makan, kamu jadi seperti alas. Ya sama aja kurang lebih begitu. Please, please, please. Jangan diteruskan mau ditipu sama iblis. Dengarkan kabar baik. Dengarkan kabar yang benar. Dan oleh perintah itu ia membunuh aku. Dosa itu membunuh. Makanya tadi bilang ya, sengat maut adalah dosa, kuasa dosa adalah hukum Taurat. Jadi maut itu pakai dosa itu. Dan oleh perintah itu ia membunuh aku. Jadi hukum Taurat itu pelayanan kematian. Hukum Taurat itu kutuk. Dapat dikatakan ini ayat yang paling banyak dipelajari dan dihafalkan di neraka. Di neraka dipakai dong. Makanya iblis bikin tembok-tembok kontroversi oleh mafia-mafia agama, pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan untuk memperkenalkan ini terus-menerus. Ya, jadi setan-setan senior katanya mengajarkan setan-setan junior bagaimana menghasilkan kebangunan dosa. Gimana terjadi KKR? KKR kebangkitan rohani ya. Kebangkitan KKD. Kebaktian kebangunan dosa. Ya, jadi bukan hanya menghidupkan kembali dosa, hukum juga membunuh, membawa kematian. Sama-sama katakan membunuh, membawa kematian. Apa itu? Hukum Taurat. Ya mana baca lagi aja. Selidiki baik-baik. Pelan-pelan baca. Sayangnya banyak yang sudah keracunan dan tersinggung mendengar kebenaran Alkitab ini. Saking keracunannya nih orang-orang. Sampai ya terus terang, saudara harus berdoa untuk saya untuk menyampaikan ini. Gak usah orang-orang yang jauh, orang-orang yang dekat, bahkan saudara-saudara saya. Itu bisa membenci kabar baik ini. Mengata-ngatai. Lebih baik tolak. Tolak jadi saudara bahkan. Kenapa? Ya karena gak tersinggung dengan kabar ini. Paradoks sekali ya. Jadi konspirasi jahat untuk mengembalikan 10 perintah Allah begini nih. Roma 3 ayat 20. Justru itu apa? Ayo pahamin. Kamu tadinya pikir matahari mengelilingi bumi, bukan. Justru bumi mengelilingi matahari. Justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Ya, misalnya gini, tidak ada batas kecepatan di jalan tol. Batas kecepatannya 80 km per jam. Oh, kalau lebih dari 80, namanya pelanggar kecepatan. Jadi di bawah hukum Taurat bukan hanya tidak mendapat berkat, tapi mengundang kutuk, kematian. Sekali lagi ya, sayangnya orang lebih baik egonya dibesarkan, tersinggung mendengar ini. Ya, padahal juga iblis pakai hukum Taurat untuk menumpuk penghukuman dan rasa bersalah itu. Ditumpuk tuduhan, dakwaan dalam hati nurani orang. Ditumpuk penghukuman, mengharapkan penghukuman atas orang-orang yang membuat jarak dengan Tuhan. Saya ketemu hamba Tuhan senior yang berkata bahwa saya tiap hari minta ampun. Bagus kan Pak, minta ampun tiap hari. Dia lebih menyadari dosa dan hidup di dalam penghukuman, dakwaan yang terus-menerus dibanding menyadari Yesus, darahnya, karyanya yang sempurna sekali dan untuk selama-lamanya. Ingat ya, selama-lamanya bagi orang yang percaya. Jadi iblis pakai suara-suara legalis untuk menuduh, menyingkapkan kegagalan-kegagalan. Ya Bapak juga menyingkapkan kegagalan. Enggak. Saya
menyampaikan, menyingkapkan apa yang sangat benar dalam diri saudara dan saya. Yesus. Ya tapi Bapak menyingkapkan bahwa saya masih hidup di bawah hukum Taurat. Ya tinggalkan, maksudnya itu. Saudara pikir dong, jangan mau dikadalin sama iblis. Dengan hal-hal seperti itu, tersinggung, marah. Baca baik-baik. Lihat sempurnanya karya Yesus itu buat saudara dan saya. Tangkap di dalam roh saudara. Dan gak usah takut untuk melepaskan atau membuang sama sekali ikatan perjanjian yang udah gak ada hubungannya sama saudara. Seorang Tuhan Yesus sudah genapi kok. Mendiskualifikasi justru. Saudara kadang-kadang lebih senang mendengar diskualifikasi. Saudara mungkin lebih senang berkata mendengar kabar-kabar atau firman-firman. Saudara harus begini. Jangan percaya bahwa Tuhan itu bisa memberikan yang tanpa saudara harus begini dan begitu. Tambahkan ini dan begitu. Saudara tidak mungkin bertemu dengan Tuhan kalau saudara tidak berdoa, tidak membaca, tidak begini, tidak begitu. Sebagai syarat dan ketentuan berlaku. Jadi kita lakukan hal-hal yang baik itu dengan apa, Pak? Dengan supply Tuhan. Sama-sama katakan supply Tuhan. Saudara mengasihi karena Tuhan supply kasih dalam hidup saudara. Sama aja, Pak. Nah, karena saudara tidak melihat perbedaan perjanjian, upaya Tuhan dengan upaya diri. Gampang, saudara. Ya. Atau saudara harus dengan Tuhan memburu dosa. Ya seperti Adam ya. Penuduh-penuduh itu bilang gitu. Ya Adam sembunyi dari Allah. Tapi Tuhan tetap mencari kok. Dan menyelamatkan. Jadi ketahui kebenarannya. Bahwa surat hutang itu. Hukum Taurat itu ada surat hutang. Sama-sama katakan surat hutang. Ya, handwriting of requirements. Tuhan sendiri yang menulis. Handwriting, tulisan tangan Tuhan pada kedua loh batu. Tuntutan. Requirements, tuntutan, surat hutang. Tuhan sudah pakukan di kayu salib sekali dan untuk selama-lamanya. Buat saudara dan saya itu jelas. Perhatikan, ini ayat-ayat yang sangat-sangat penting untuk sekarang di-highlight, ditampilkan di hadapan saudara dan saya secara clear apa yang Tuhan Yesus kerjakan tentang hukum Taurat ini. Sekali lagi ya, apa yang Yesus sudah selesaikan atau kerjakan terhadap hukum Taurat ini. Supaya saudara dan saya itu memiliki keyakinan yang kokoh, yang tidak ragu, yang tidak lagi dibimbangkan atau digoyahkan, kena angin ke kanan ke kiri, tergantung anginnya, tergantung siapa yang ngomong, gampang-gampang sekali mengaminkan hal-hal yang justru membahayakan pelayanan kematian itu. Membunuh, kata Rasul Paulus. Perhatikan baik-baik. Yesus ini ya, ayat 14, dengan menghapus surat hutang. Sama-sama katakan menghapus surat hutang. Ya, wipe out the handwriting of requirements. 10 perintah Allah dihapus oleh Tuhan dan oleh ketentuan-ketentuan hukum. Ya, ada hukum-hukum. 10 perintah Allah yang besar. 613 peraturan, hukum, aturan, ketetapan di bawahnya. Jumlahin sendiri. Hafal aja enggak? Tahu aja enggak, saudara dan saya? Salah satu, salah semua. Itulah ketentuannya. Makanya dikatakan mendakwa dan mengancam kita. Kenapa kita masih mau di bawah ikatan perjanjian yang mendakwa, mengancam? Ada orang-orang yang sekarang udah hidup di bawah kasih karena sadar banget. Wah, dulu Pak Memki hidup penuh ketakutan, ancaman. Aduh, tuduhan-tuduhan. Mengharapkan suatu waktu penghukuman itu sampai kepada saya. Tuhan memburu dosa, Tuhan memburu orang berdosa untuk digebuk. Dan itu ditiadakannya. Sama-sama katakan sama saya, ditiadakannya. Jadi masih ada nggak?
Tidak ada. Kenapa saudara jahit lagi itu tirai bait Allah yang sudah terbuka? Kenapa Tuhan robek bait Allah itu yang 10 cm, 18 meter tingginya, dibuka gitu buat saudara dan saya masuk? Karena Tuhan tidak melihat lagi dosa dalam hidup saudara. Terus dosanya ditaruh di bawah karpet, Pak Melki? Enggak. Dosanya itu ditimpakan kepada Yesus. Yesus tidak punya dosa, tidak berbuat dosa, tidak ada dosa. Dosa tidak ada dalam dirinya, tidak dijadikan dosa. Dosa siapa, Pak? Ya dosa saudara dan saya. Supaya kita dapat berkata bahwa saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Saudara bisa masuk, tidak mati ketemu Tuhan. Kenapa? Ada Yesus, ada darah Yesus. Paham? Amin. Ya, dengan memakukannya pada kayu salib, dipakukan di kayu salib, dipakukan. Dipaku tuh, paku. Dipantek. Dosa tuh dipantek udah gak bisa gerak. Kutuk itu dipantek udah gak bisa gerak. Penyakit saudara, kemiskinan saudara, kegagalan saudara. Semua perbuatan-perbuatan yang membahayakan diri saudara, semuanya dipaku di salib. Saudara hidup dimerdekakan, mati bersama Kristus, bangkit bersama Kristus, ciptaan baru. 15. Ia telah melucuti, saudara lihat ya, dilucuti pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa. Ya, jadi senjata iblis ini dilucuti, sama-sama katakan dilucuti. Sama aja ya, pelucutan senjata nuklir Korea Utara misalnya oleh Amerika. Dilucuti artinya nggak boleh ada lagi. Sama-sama katakan tidak boleh ada lagi. Dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Di tontonan umum para iblis ini, pemerintah penguasa di udara ini kan dijadiin tontonan umum. Paulus merefer kepada apa sih? Bayangkan ya suatu parade jenderal di depan, parade militer, pulang dari peperangan, jenderalnya di depan, Julius Caesar, jenderal-jenderalnya lain di samping, di belakangnya prajurit dari ranking yang paling tinggi sampai paling rendah. Di paling belakang itu ada rombongan tawanan. Itulah seperti itulah iblis, ditawan, ditelanjangi, dilepas kasutnya, dirantai berderet-deret, dihina, dikata-katain, ditimpukin telur busuk mungkin oleh semua penonton. Jadi pertanyaannya siapa yang malu? Saya nggak malu memberitakan kasih karunia secara murni. Saya nggak malu. Seperti Rasul Paulus katakan, I'm not ashamed of the gospel of Christ. Because the gospel of Christ is a power. Kuasa untuk unto salvation. Kuasa untuk menyelamatkan saudara dan saya. Itulah kita tidak malu kepada Injil. Kasih karunia Kristus. Injil yang Paulus beritakan. Tidak malu, tidak frustrasi. Tidak malu. Katakan sama-sama, saya tidak malu. Yang malu siapa? Iblis. Yang layak siapa? Jenderalnya, jenderal segala jenderal, Yesus. Yang terima siapa? Saya, katakan. Yang dipermuliakan siapa? Tuhan. Yang dipermalukan siapa? Iblis. Ini ayatnya. Dijadikan tontonan umum. Kenapa? Atas kemenangannya. Atas kemenangan Yesus atas mereka. Jadi kalau saudara malu memberitakan ini, sama aja. Saudara nggak percaya bahwa Yesus itu sudah menang jenderal di depan dengan membawa tawanan-tawanan untuk dijadikan tontonan umum. Ya, jadi iblis itu yang mempercayai dirinya dengan apa? Dengan surat utang, menuduh, mendakwa, mengancam, mengutuk. Ia telah dilucuti, sama-sama katakan telah dilucuti. Jadi kalau udah dilucuti, saudara kalau didakwa lagi masih mau? Dituduh lagi masih mau? Masih mau? Apa lagi? Diancam? Atau dikutukin malah? Masih mau? Katakan gini bersama-sama. Tidak mau. Sekarang tidak ada lagi penghukuman. Siapa yang di dalam Kristus? Sekalipun gagal, Pak. Sekalipun gagal. Karena itulah darah Yesus. Fungsinya buat saudara dan saya. Percaya kebenaran ini kita tidak akan pernah malu. Sama-sama karena kita tidak akan pernah malu. Ya,
karena malu telah ditelanjangi. Iblis itu telah ditelanjangi. Ya jangan konyol, jangan kurang pengetahuan. Ya, jadi, wah kalau gitu Pak, hukum Taurat buruk. Enggak, hukum Taurat berulang-ulang saya katakan, hukum Taurat itu kudus, benar, adil. Dia seperti cermin, sama-sama katakan seperti cermin. Hanya menunjukkan, tugasnya hanya menunjukkan, fungsinya hanya menunjukkan betapa kotor, jelek, atau tidak sempurnanya saudara dan saya. Cuma nunjukin itu. Dan iblis pakai itu sebagai senjata untuk mendakwa, untuk menuduh, untuk hati nurani kita supaya mengharapkan penghukuman, mengancam, ngutukin bahkan. Nah, kalau udah tahu gini sekarang gimana, Pak? Saudara tertawa bersuka cita bersama-sama dengan Yesus, bersama-sama dengan orang-orang percaya. Tertawa saudara. Lu yang malu, lu yang ditelanjangin, lu yang sudah dilucuti. Sama-sama karena iblis yang sudah dilucuti. Pak jangan ngomong gitu Pak, nanti iblis nyerang. Iblis sudah dilucuti, dia mau nyerang pakai apa? Jauh di bawah. Tuhan menaruh semua musuh-musuhnya di bawah kaki kita. Amin. Jadi Paulus jelaskan kenapa hukum Taurat itu dipakukan di kayu salib, Roma 7 ayat 14. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tadi kan, kudus, benar, adil. Ya, tetapi aku bersifat daging. Rohani Tuhan yang buat, kudus, benar, adil. Manusia yang masalah kan, bersifat karnal, daging. Jadi daging ketemu rohani habis. Terjual, nah dengar baik-baik. Terjual di bawah kuasa dosa. Semua manusia itu sudah terjual di bawah kuasa dosa. Artinya apa? Manusia itu budak dosa. Ditambahkan lagi, dimunculin hukumnya. Budak dosa dikasih hukum. Ya dosa semua keluar. Ya. Jadi dengar ya, kuasa dosa itu adalah hukum Taurat, kita udah dengar ya. 15. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Bahkan Paulus bilang ini, gua begini ya. Sampai nggak sadar dia. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat. Di bawah hukum Taurat dia salah terus. Sini salah, sini salah, sini salah. Makin sadar, makin salah. Makin sadar, makin tertuduh. Makin banyak tahu, makin banyak tertuduhan. Belum baca Alkitab ya. Oh, dia 6 jam, lu cuma 5 jam ya. Tertuduh lagi. Belum ini, belum itu ya. Belum ngelakuin ini, ngelakuin ini. Tertuduh terus. Jatuh apa lagi? Waduh, lebih tertuduh lagi. Dikutuk. Kalau kamu, ya bahkan kutukan yang bukan-bukan lagi. Kalau kamu nggak membalikan buah sulung, nggak membalikan persepuluhan, hidup kamu akan belangsak, miskin, usaha kamu akan bangkrut. Ya mungkin nggak setegas itu ngomongnya, tapi kira-kira begitu. Habis saudara. Tetapi apa yang aku benci, ya benar-benar dipermudah. Jadi saudara, udahlah, nggak usah terpesona dengan orang-orang yang memberitakan di mimbar seolah-olah dia udah paling kudus sendiri. Bohong. Nggak usah terpesona. Budak dosa itu. Saya terus terang, saya jauh lebih menghargai orang berkata apa? Yesus. Ya iyalah. Saya hanya bergantung kepada Yesus. Yesus supply saya. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Saudara bisa bedain nggak? Kamu harus benar, kamu harus kudus. Kalau kamu nggak kudus, kamu nggak diangkat, kamu nggak diselamatkan, kamu mati dalam dosamu. Jangan anggap ya. Kamu. Sama ini Yesus. Kok Pak Melki berani ngomong gitu? Yesus yang ngomong. Saya adalah kebenaran Allah dalam Yesus. Sebagaimana Yesus di surga, demikian saya di bumi. Wah, masih banyak salah gitu. Kemarin aja saya lihat Bapak bertengkar sama istri Bapak. Biarin aja. Darah Yesus menyucikan saya. Oh Bapak biarin aja, Bapak setuju sama dosa? Enggak. Saya menerima terus kasihnya Bapak, kasihnya Tuhan. Saya meminta terus,
Saya berkata, Tuhan saya nggak sanggup, tapi Engkau sanggup. Oh Bapak kok bergantung sepenuhnya sama Tuhan? Kok Bapak ngandal-ngandalin Tuhan semuanya? Enak aja? Ya itulah. Itulah kalau enak aja kenapa nggak mau? Karena itulah yang tersedia oleh karya Yesus. Paham? Amin? Ya, dia benar-benar diperbudak. Itulah yang aku perbuat katanya. Itulah aku perbuat. Kenapa aku jadi teroris sekarang? Kenapa aku jadi pembunuh? Kenapa aku jadi pendakwa? Kenapa aku jadi menjahatin orang yang gak bersalah sama aku ya? Baru sadar Rasul Paulus itu ketika dia melihat kasih karunia, baru ting dia tuh. Luar biasa. Ya, ayat berikutnya katakan gini ayat 19. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, dia ulang-ulang, bukan apa yang kehendaki itu. Yaitu yang baik, benar-benar diperbudak. Saudara mau hidup kembali lagi di hukum Taurat, saudara mau khotbahin saya sebagus apapun, seolah-olah semulia apapun, mau berusaha dengan kekuatan sendiri, dengan upaya sendiri, tetap Paulus ya, artinya Tuhan melalui Paulus katakan itu diperbudak. Yaitu yang baik, tapi nggak bisa. Yang aku perbuat melainkan yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Hukum Taurat merangsang dosa, makanya saya nggak kagum. Orang yang mau ngomong begitu keras, sekarang yang paling laku adalah pengkhotbah-pengkhotbah yang mau bilang, makanan keras, dalam tanda petik. Bukan makanan keras itu makanan bodoh. Seluruh dunia juga memberitakan gitu, agama apapun juga memberitakan gitu. Do good, get good. Do bad, get beat. Lakukan baik, dapat baik. Lakukan salah, dihukum. Bukan makanan keras. Orang gak beragama juga tahu. Jadi makan keras apa Pak? Makanan solid, Yesus. Kasih karunia, unmerited favor. Tapi kok enak Pak? Emang enak. Siapa bilang makanan keras gak enak? Saudara bandingin aja, saudara tiap hari hanya minum yogurt atau susu. Saudara bandingin, saudara makan steak hari ini, besok makan ikan goreng, ayam goreng, pakai kerupuk, gado-gado, lotek, dengan makan susu tuh. Enak gak? Enak. Jadi kan ketipu kan? Oh kalau makanan keras harus gak enak gitu. Bodoh saudara. Pak, jangan bilang bodoh, iya, kurang pinter. Jangan bilang kurang pinter Pak, kurang bijaksana. Ya, kurang pengetahuan. Jadi bukan aku perbuat yang tidak mau, yang jahat. Ya, solusinya tidak diketemukan dalam dua loh batu yang dingin, tidak diketemukan di bawah hukum Taurat. Jangan ini, jangan itu. Jadi Paulus putus asa. Saulus itu putus asa. Sama-sama katakan, putus asa. Kita juga. Sayangnya banyak orang dengar ini bukannya. Jadi gimana Pak solusi? Bukan, tersinggung lagi. Marah, mundur. Kalau mundur masih mending. Maki-maki lagi. Ngata-ngatain lagi. Nyindir-nyindir lagi. Ya, Roma 7 ayat 24. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Sampai Rasul Paulus menyimpulkan dia hidup di dalam tubuh maut di bawah hukum Taurat tuh. Pokoknya yang ada kematian. Maut. Death, sama aja. Sementara di luar kasihnya hidup. Roh yang menghidupkan. Berkat. Semua perlindungan, kebaikan, keutuhan, kesuksesan, keberhasilan, kemenangan, lepas dari siklus dosa, lepas dari siklus kekalahan. Sementara semua baik-baik semua, kabar baik. Namanya juga kabar baik. Masa mesti ditambahin kabar buruk? Tapi, udahlah saudara, hapuslah tapi saudara. Hapus, sama-sama yang saya buang tapinya Pak Melki. Good talk. Jadi solusinya ditemukan hanya pada pribadi Yesus. Yesus pribadi kasih karunia. Sama-sama katakan, Yesus pribadi kasih karunia. Jadi ketika Rasul Paulus sudah menjerit frustrasi, siapa yang dapat membebaskan aku dari tubuh celaka ini?
Ayat berikutnya katakan gini, syukur kepada Allah. Sama-sama katakan, syukur kepada Allah. Sama-sama katakan, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi solusinya apa? Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, bahkan ketika kita gagal, darahnya menyucikan kita terus menerus. Kita kudus, adil karena karya Yesus. Dosa-dosa dan kesalahan kita tidak pernah Tuhan ingat lagi karena Yesus. Kita dibenarkan sepenuhnya karena Yesus. Kita diampuni dosa kita masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya. Continue berkesinambungan terus-menerus karena Yesus. Kita menerima kasih karunia berlimpah-limpah, super abound, tidak terbatas karena Yesus. Kita menerima kebenaran-kebenaran hadiah, mewarisi karena Yesus. Ya, jadi Yesus tidak menghapus kemampuan kita untuk tergoda memiliki keinginan atau pikiran berbuat dosa. Sama dengan Paulus. Ya, Paulus tidak malu membicarakannya. Saya juga tidak malu. Oh, kalau dosa itu sudah absen atau kita ini udah kebal dosa, buat apa ayat Roma 8 ayat 1? Sekarang tidak ada lagi penghukuman siapa di dalam Kristus. Nggak ada artinya. Orang saya nggak bikin dosa kok, kenapa saya mesti takut penghukuman? Tetapi karena saya bisa gagal, ya, masih memiliki kemampuan atau tergoda memiliki keinginan atau pikiran dosa. Wah, ayat itu berharga banget. Sekarang tidak ada lagi penghukuman siapa yang di dalam Kristus. Penghukuman itu nggak berlaku atas hidup saya. Oh, Bapak mah kurang ajar, Pak, udah bikin salah, nggak terima penghukuman. Udah ada yang terima, Yesus yang terima penghukuman saya. Bolak-balik begitu. Oh, Bapak enak aja. Ya tanya Yesus. Yesus menanggung yang tidak enak supaya saya enak. Kuk yang gue pasang enak dan ringan. Itulah kebenaran. Oh, nggak mau saya kebenaran yang itu. Ya silahkan. Ya, jadi kalau Yesus mati untuk menghapus pikiran atau keinginan buat dosa kita, maka ya gagal. Ya dong. Ya, tapi karena kita tahu kita bisa dapat tergoda, ya, untuk berbuat dosa sampai hari ini, ya, Yesus mati untuk menghapus dosa baru kearti dong. Paham nggak? Susah ya. Karena saudara, seperti Rasul Paulus masih hidup dalam tubuh dosa, masih punya pikiran, masih punya hati yang bisa kecenderungan jatuh, salah, gagal. Saudara, itu baru namanya karya Yesus itu sempurna buat kita. Darah Yesus itu baru ada gunanya buat kita. Ya, jadi kuasa atau power untuk tidak berbuat dosa lagi itu adalah kasih karunia aja yang harapannya. Jadi kuasa untuk tidak berbuat dosa lagi itu hanya kasih karunia harapannya. Sama-sama katakan kasih karunia satu-satunya harapan. Ya, ya. Karena di hukum Taurat kita udah dengar ya, apabila di dalam hukum Taurat yaitu apabila sih Pak, jika maka ya, di dalam hukum Taurat itu bukan hanya mencegah datangnya berkat, tapi juga mengundang kutuk-kutuk. Dan hukum Taurat tidak menstop dosa. Dan kita tidak kebal dosa. Habis nggak? Ya habis. Kalau begitu, ya. Jadi Tuhan, karena kita masih ada kecenderungan dosa, Tuhan mau bergantung. Kita bergantung, sama-sama kata bergantung. Udah bilang aja langsung, Tuhan saya bersandar. Rest apa Pak? Istirahat, bersandar, bergantung sepenuhnya pada kasih karuniamu dan kebaikanmu saja Tuhan, pada karyamu, darahmu saja Tuhan, bulat. Sekali lagi ya, Roma 8 ayat 1, demikian sekarang tuh present tense, sekarang, sama-sama katakan sekarang, now. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Penghukuman telah diserap habis di dalam Kristus. Sudah gagal, itu yang diserap Yesus. Ditimpakan kepada Yesus semua, diserap pada Yesus, dicurahkan pada Yesus semua penghukumannya. Amin. Ya. Sama ya dengan kita nggak bisa burung-burung itu di atas kepala kita terbang, kita nggak bisa halangi.
Tapi kita bisa mengatakan tidak boleh bersarang di pikiranku. Dengan apa? Dengan berkata, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Sekarang tidak ada lagi penghukuman siapa di dalam Kristus. Itu satu-satunya jalan. Roma 4 ayat 6. Seperti juga Daud menyebut berbahagia atau blessed, diberkatilah orang yang dibenarkan Allah. Sama-sama katakan dibenarkan Allah. Artinya apa? Kebenaran hadiah. Bukan berdasarkan perbuatannya, bukan berdasarkan perbuatannya, bukan berdasarkan perbuatannya, tetapi apa? Kebenaran hadiah. Blessed, I am blessed. Saya dikenal sebagai orang diberkati. Kenapa? Karena saya percaya, saya dibenarkan karena oleh Allah saja. Dibenarkan. Sama-sama katakan di. Awalan di, bukan me. Kalau me tidak diberkati. Bukan hadiah, bukan disebut yang di sini disebut perbuatannya. Pak, orang percaya gini Pak, bahaya benar Pak. Orang keluar berbuat dosa. Baca, saudara buka praise report dari New Creation Church. Bagaimana orang-orang kecanduan, pornografi, narkoba, kerusakan rumah tangga, apapun justru dipulihkan dengan kebenaran ini. Dia berkata sekarang tidak ada lagi penghukuman. Bagi saya di dalam Kristus, saya di dalam Kristus, saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Beribu-ribu mungkin, ratusan ribu mungkin. Sudah buka praise report, laporan pujian hanya bagi Tuhan. Jadi 10 perintah Allah dalam segala kekudusannya yang murni, sekali lagi ya, tidak menghentikan dosa. Yang demikian dosa apa? Roma 8 ayat 1. Bulat aja sudah percaya ya. Sekarang tidak ada lagi penghukuman siapa dalam Kristus. Itu yang menghentikan dosa. Bukti ya, saudara baca dalam Yohanes 8 ayat 1 sampai 11 itu kisah tentang seorang perempuan yang kedapatan berdosa. Ya, dibawa oleh imam-imam kepala, oleh orang-orang Farisi, bawa kepada hadapan Yesus untuk menjebak Yesus. Si malakama, ke sini salah, ke situ salah. Dibawalah orang yang kedapatan sedang berzina. Perempuan kedapatan sedang berzina, perempuan yang terkenal orang berdosa. Jadi, kalau perempuan terkenal orang berdosa di perjanjian lama, maksudnya perjanjian lama ya, pada zaman Yesus pelacur, kedapatan berzina. Udah yang ditangkap perempuannya doang, lakinya mana? Jangan-jangan katanya salah seorang daripada orang Farisi itu lagi. Tapi biarlah. Ketika perempuan itu dibawa dan dikatakan menurut hukum Musa, hukum Taurat perjanjian lama Musa, hukum Sinai, perempuan seperti ini harus dirajam sampai mati. Apa mereka bohong? Enggak, memang tertulis seperti itu. Apakah perempuan itu teriak-teriak, ampun, 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 saya tobat? Enggak, perempuan itu ditangkap oleh ahli Taurat orang Farisi. Dan dia berkata hari itu, bahwa hari ini saya mati. Nggak ada harapan lagi. Ya, dan Tuhan Yesus itu menulis di lantai bait Allah, karena dia sedang di bait suci Allah. Dia tulis dengan tangannya. Hukum Taurat, saya yang nulis. Handwriting of requirement. Di 2 loh batu safir, ditulis 10 perintah Allah. Buat manusia, buat Tuhan. Nggak boleh gagal, sempurna. Terus menerus, didesak. Akhirnya Tuhan bangkit dan berkata, ya, barang siapa yang nggak punya dosa, ambil batu duluan, timpuk perempuan ini lebih dulu. Yang tidak punya dosa ya, silahkan. Dan satu persatu dari yang paling senior itu menggambarkan apa? Ketika orang lebih banyak umurnya, lebih senior, itu bukan, kalau tidak diberi kasih karunia, itu bukannya tambah hilang saudara. Yang nama conscious atau kesadaran akan dosa. Makin banyak. Tuduhan, dakwaan. Semakin banyak. Percayalah. Satu persatu pergi. Karena mereka tahu bahwa mereka adalah orang yang berdosa. Minimal sekali.
Ya, nggak ada orang ini sama sekali. Khawatir aja udah dosa. Ya udah jalan di jalan tol lari 120 km, sudah dosa, melanggar aturan lalu lintas. Jalan di bahu jalan sudah melanggar lalu lintas. Saudara khawatir terus menerus. Nggak usah terus menerus lah, sekali aja udah berbuat dosa. Segala sesuatu tanpa iman adalah dosa. Kalau udah tahu berbuat baik, harusnya menolong orang. Ada orang harus tolong, saudara nggak tolong, saudara udah kelewat. Segala dikatakan kalau tahu berbuat baik tidak melakukan, udah dosa. Sesuai apa yang tertulis. Melihat perempuan menginginnya, sudah berdosa. Ya, membenci orang, sudah membunuh, wah udahlah. Nggak semua lagi, ya kan minta ampun Pak. Saudara nggak cukup waktu untuk minta ampun. Kalau saudara mengetahui semua 613. 10 perintah 613 dan semua turunan-turunannya. Nggak bisa saudara. Firman Tuhan yang bilang nggak bisa, bukan saya. Ya tadi kita udah dengar. Nah lalu ayat 10, karena didesak menurut guru gimana? Ah, Yesus bangkit akhirnya. Ya, setelah Yesus ngomong, Yesus lagi, akhirnya Yesus bangkit dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Di mana orang-orang Farisi, ahli Taurat, imam-imam kepala? Ya, di mana mereka? Yang tidak berdosa ada nggak? Tidak adakah seorang pun yang menghukum kau? Oh, saya kritis Pak. Saya kritis. Dia bilang, mestinya Tuhan Yesus. Kan Tuhan Yesus manusia 100%. Kan dia udah jadi manusia. Dan dia tidak punya dosa. Mestinya Tuhan Yesus sudah ngambil satu batu minimal timpuk sekali. Timpuk sekali. Kok kenapa enggak? Karena Tuhan Yesus adalah pribadi kasih karunia. Sama-sama katakan, pribadi kasih karunia. Dia memperkenalkan kasih Allah. Lebar, panjang, tinggi, dalamnya enggak kukur. Dan itu semua diberikan cuma-cuma kepada saudara dan saya. Dia tidak mengembalikan hukum Taurat kembali kepada saudara dan saya yang mau hidup di dalam Yesus. Tetapi kepada orang Farisi ahli Taurat, orang-orang yang mau hidup ngotot, membuat, sombong, marah-marah, ya silakan, diberikan saudara, diberi, nggak ditahan gitu maksud saya. Ya tuh, tadi Tuhan tahan dengan apa ya? Dengan firman ini, ingetin. Jawabnya tidak ada Tuhan. Kalau kata Yesus, aku pun tidak menghukum kau. Sudah perhatikan? Sama-sama katakan, aku pun tidak menghukum kau. Inilah power, inilah kuasa. Bukan untuk membangkitkan dosa. Inilah kuasa. Satu-satunya harapan. Aku pun tidak menghukum kau. Sekarang tidak ada lagi penghukuman siapa dalam Kristus. Inilah power. Untuk apa? Untuk kita pergi dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Power untuk lepas dari dosa. Sama-sama katakan, power untuk lepas dari siklus kekalahan dosa. Siklus kekalahan kehidupan manusia. Satu-satunya. Itu pakai tekad Pak, nggak pakai tekad, pakai terima. Power. Ya. Pastikan kemenangan atas siklus dosa Anda di bawah kasih karunia. Amin. Ya, ayat terakhir Roma 6 ayat 14. Sebab kamu tidak akan sama-sama katakan tidak akan dikuasai. Dikuasai itu apa? Tadi kita baca diperbudak, siklus kekalahan lagi oleh dosa karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat. Ini benar-benar biar nyerap di dalam rasa. Tidak lagi di bawah hukum Taurat. Itu bukan ngomong doang. Benar-benar dalam hati sudah terting. Mata hati sudah itu terting. Sudah mengerti ikatan perjanjian mana yang lama, mana yang baru. Saudara bukan hanya mengerti, Roh Kudus pasti berikan pengertian. Saudara terima menjadi bagian dalam kehidupan saudara dan saya. Tetapi di bawah kasih karunia. Sama-sama katakan di bawah kasih karunia. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur. Kami sudah mendengar kabar baik. Bahwa kasih karunia tidak menuntut kami. Tapi mensuplai kami untuk hidup dengan penuh Tuhan kehormatan, kemuliaan. Dan lepas dari
siklus kekalahan, siklus dosa, dan hidup di bawah berkat yang begitu luar biasa, jasmani, rohani, materi, semua aspek. Kami tidak mau menukar, tidak mau menukar, sama-sama kalian tidak mau menukar perjanjian, ikatan perjanjian. Kami tidak mau kurang pengetahuan. Kami tidak mau lagi ditipu. Sekarang semua benteng-benteng yang sudah dibangun iblis menjadi benteng-benteng kontroversi, benteng-benteng, tembok-tembok penyesatan, mafia agama, itu sudah dirobohkan dan tidak mau dibangun lagi selama-lamanya. Dan kami benar-benar mau hidup hanya berkat dan berkat Tuhan, supply dan supply Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami tahu, sekarang kami tegaskan di dalam nama Tuhan Yesus bahwa kami memiliki hati nurani yang sempurna. Kami disempurnakan oleh unmerited favor, kemurahan yang tidak layak kami terima. Karena korbannya sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.